diberikan kemudahan untuk bisa ngamalkannya. Kenapa Pak Bu kadang kita dengar nasihat dari kiai, dari ustaz, kayaknya pengen betul ngamalkan, tapi pas pulang lupa, pas pulang berat, pas pulang seakan-akan tadi yang niat kuat itu hilang. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Satu jawabannya, karena setan nggak ridho dengan masuk surga. Setan itu nggak seneng, nggak ridho, dia gimana caranya kita ini nggak boleh masuk surga. Jadi dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Apalagi sedekah. Tahu nggak sedekah? Kata Rasulullah SAW, inna sadaqah tadfi'u tuhalilu sab'ina setan kulha. Ya, apa? Dalam riwayat hadis, kama kala Rasulullah SAW, apa makna hadisnya? Makna hadisnya itu kata Rasulullah, orang yang sedekah itu akan melepaskan 70 ikatan setan. 70 ikatan setan. Yang seluruh ikatan itu mencegah orang itu untuk sedekah. Bayangkan, setan itu paling tidak senang kalau ada orang yang bersedekah, sehingga setan itu akan selalu menakut-nakutin kita dengan kemiskinan, dengan kekurangan, kurang. Sampai ini riwayat ini diceritakan nih Bu, wabil khusus untuk ibu-ibu dengarkan, Pak. Jadi ada seorang sahabat, ketika dia mendengarkan hadis tersebut, lagi duduk ngumpul sama sahabat. Ketika mendengarkan hadis itu, bahwasanya sedekah itu akan melepaskan 70 ikatan syaitan. Semua ikatan itu mencegah orang itu untuk sedekah. Wah, lalu orang tersebut berdiri dari majelis. Saya berdiri dulu, saya pulang dulu sebentar. Mau kemana kata teman-temannya? Saya mau ngalahkan 70 syaitan. Wah, Masya Allah. Ayo silakan kata teman-temannya. Pergi dia, balik ke rumah. Setelah nyampe di rumah, apa yang dilakukan Pak Bu? Masuk rumah. Setelah masuk rumah langsung ke dapur dia. Setelah ke dapur dia bawa sal, itu salnya dibentang. Lalu dia ambil beras, dia tuangkan beras itu di sal tersebut. Dia tuangkan, tinggalkan, sisakan sedikit. Dia tinggalkan sedikit untuk keluarganya. Setelah itu dia bungkus salnya, lalu dia taruh ke belakang. Dia gendong ke belakang. Rencana dia mau apa? Mau disedekahin itu beras kepada fuqara miskin. Ketika berjalan melewati pintu dapur, mau buka pintu luar rumah, mau keluar rumah, ternyata istrinya keluar. Ditanya sama istrinya, mau kemana Mas? Enggak, saya mau keluar. Itu di belakangmu apa? Beras. Beras mau kemanain? Saya mau sedekahin. Lihat, aduh, Mas, alat banyak sedekahnya. Itu beras kita, sisa itu aja makanan kita. Nggak ada lagi makanan kita. Ya itu masih saya tinggalkan sedikit. Sedikit gak cukup nanti buat besok lusa belum cukup. Anak-anak kita nanti gimana makannya? Ini akhirnya apa yang terjadi? Sahabat itu berdebat sama istrinya. Tahu siapa yang menang? Istrinya yang menang. Akhirnya tuh nggak jadi dia sedekah. Balik lagi ke dapur, dia lepaskan lagi itu sedekahnya. Dia pulang, dia pergi ke rumah, duduk dengan teman-temannya. Ketika duduk sama teman-temannya, setelah datang, ditanya sama teman-temannya, sudah kau kalahkan 70 setan? Diam dia, lalu dia mengatakan, sudah aku kalahkan 70 setan. Tapi ketika aku mau keluar rumah, di depan pintu rumah ternyata ada ummu syaitan, ada ibunya syaitan. Saya dikalahkan oleh ibu syaitan. Bu, jika ada seorang istri yang mencegah suaminya untuk sedekah, ya dia dikenal dengan ummu syaitan. Itu kisah, itu cerita disebutkan di dalam kitab syarah daripada kitab hadis Arba'in Nawawi tentang bagaimana orang-orang yang mencegah seseorang untuk bersedekah. Masya Allah. Bayangkan Pak, karena semuanya setan itu akan selalu mencegah untuk orang bersedekah. Wabil khusus di dalam bersedekah, di dalam kebaikan. Wabil khusus sedekah di tempat-tempat yang bermanfaat seperti majlis taklim, sedekah di tempat pembangunan seperti ini,
Ini Pak Bu, setiap orang yang baca Quran di sini, orang yang ikut andil di dalam pembangunan ini, dia akan dapat ganjaran pahala sama seperti orang yang baca tersebut. Bayangkan saja, setiap anak-anak itu yang mampu baca Al-Quran, setiap dia baca Al-Quran, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang meninggal. Illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, bukan hanya sebentar saja, sampai ila yaumil qiyamah. Gak ingin kita ikut andil dengan apa? Bukan hanya dengan harta saja, tapi dengan segala sesuatu kemampuan yang kita miliki. Karena Rasulullah katakan kullu ma'rufin sedekah, kata Rasulullah, setiap kebaikan itu sedekah. Masalah contoh ini dibuat sudah, kita ajak tetangga-tetangga sebelah, itu anak-anaknya kita masukin, ayo masuk sana, itu belajar ngaji. Nggak ada duit, saya yang bayarin, saya yang jadi orang tua angkatmu untuk bayarin. Nggak seberapa bayarannya, tapi pahalanya itu luar biasa. Masuk ke sini, ada apa yang dibutuh untuk dibangun? Lampunya kurang, pasang lampu. Hanya pasang lampu, dia beli lampu, pasang lampu, itu pahalanya akan mengalir di sisi dia. Ada orang nanya, kita arahkan, tuh di situ ada tempat untuk anak-anak belajar ngaji. Kita tunjukkan saja, maka mendala alal khair kafa'ilhi, yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Ma'ruf, kebaikan itu akan menjadi pahala sedekah yang akan terus ngalir nantinya. Makanya Pak Bu, kalau ada masjid, ada pondok pesantren, ada tempat-tempat tahfidzul Quran, tempat-tempat belajar baca Al-Quran, ikut andil di dalam segala hal yang mampu kita untuk bisa lakukan. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat manfaat yang kita lakukan di dunia ini kapan? Kalau sudah syakaratul maut, sudah datang kematian kepada kita. Kalau sudah datang kematian kepada kita, Allah akan tampakkan kedudukan kita, di mana letak kita orang. Karena untuk menjadi orang yang baik di mata Allah, nggak harus jadi kiai dulu, nggak harus alim dulu, nggak harus berjenggot dulu, nggak harus punya harta, enggak. Tapi apa? Hati yang baik, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang di dalam dirinya selalu berusaha untuk mengajak orang di dalam kebaikan, hati yang berusaha untuk mengajak umat ini ke jalan Allah. Bahkan kata ulama, orang yang susah saja hatinya, susah memikirkan orang lain, bagaimana caranya orang itu bisa dekat sama Allah, maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mulia di mata Allah. Susah nih lihat ada anak tetangga gak bisa baca Quran, bingung. Dia susah lihat anak tetangga nakal, dia susah. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mulia di mata Allah. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita punya kesempatan, ayo Pak, usahakan semaksimal mungkin dengan segala kemampuan kita orang. Untuk apa? Untuk membantu syariat Nabi Muhammad SAW. Setidak-tidaknya kita ini jadi sayang. Sering Habib sampaikan, contoh saja Habib ini bagikan ibarat burung yang tidak bersayap. Habib ini bagikan burung tidak bersayap. Habib ada sayap-sayap yang bisa menghantar Habib sini kemana-mana. Mereka yang punya mobilnya, yang punya hartanya, yang punya kedudukannya, yang punya segala sesuatunya untuk mengerahkan. Mereka dakwahnya dengan apa? Dakwah dengan keadaan mereka. Makanya kata ulama, dakwah itu dibagi menjadi dua, dakwah dengan ucapan dan dakwah dengan keadaan. Maka dakwah dengan keadaan lebih afdal indallah dibandingkan dakwah dengan ucapan. Jenengan lihat Pak Bu, Habib tanya, kalau kita lihat sekarang ini secara pandangan kita orang, yang paling besar pahalanya siapa di sini? Saat ini majelis ini, di dalam acara tausiah ini, kira-kira siapa yang paling besar pahalanya? Kalau lihat dengan kacamata
jenengan akan mengatakan Habib yang paling besar pahalanya. Tapi demi Allah, ada orang yang lebih besar pahalanya. Siapa mereka? Mereka yang berdakwah dengan keadaan mereka. Contohnya saja, Habib datang di sini disopiri oleh siapa tadi nyopir? Wahyu. Mana Wahyu? Itu anak, dia saja kita ikut-ikutan. Dia yang menghantar Habib ke sini. Dianya nggak hadir di sini. Anggap Habib dapat 100 pahalanya. Dia 100 juga. Kalau dia hadir, dia dapat 101 pahalanya. Betul tidak? Paham? Kalau dari segi lihat pandangan kita mungkin Habib, tapi ada orang yang menjadi wasilah demi wasilah untuk hadirnya ini acara. Dia berdakwah dengan keadaannya. Dia punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak lupa. Allah tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah melupakan orang-orang yang berjasa di dalam dakwah menyebarkan agamanya Allah. Walaupun biasa yang masang tiplek, yang masang karpet, yang bawa karpet ke sini, yang bawa meja, yang bawa kipas angin, yang beli makanan, yang beli aqua, yang mengeluarkan duitnya, yang nyapuin, yang masang ini tenda, semuanya punya nilai di mata Allah. Terkadang nilainya mereka ini lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan yang cuma hanya ngomong saja. Habib ini ngomong saja dengan ilmu, tapi mereka yang punya dakwah dengan keadaan mereka itu lebih besar di mata Allah, dan itu tidak akan dilupakan di sisi Allah. Makanya ikut andil setiap pengajian, setiap majlis, setiap ada tempat yang lagi dibangun, baik itu musola, baik itu masjid, baik itu tempat taman-taman kanak-kanak atau tempat orang-orang belajar pendidikan Al-Quran, ikut andil. Apa? Mau nyangkul kek, mau buangi sampah kek, mau apapun, ikut andil. Walaupun masang satu bata saja, ikut andil. Supaya apa? Supaya kita ini mendapat ganjaran pahala yang terus akan mengalir di sisi Allah nantinya. Maka daripada itu Pak, Bu, jangan terfokuskan kalau mau sedekah harus duit. Nah, yang punya fisik, Masya Allah. Apalagi Habib, lihat Habib ini Masya Allah dari tahun 2013 keliling dari Musuji ini, dari desa ke desa keliling sudah sampai sekarang hampir 10 tahun. Sekarang 2023 sekarang. Hampir 10 tahun. Kenal betul karakter orang-orang sini yang luar biasa. Sifat gotong royongnya itu luar biasa, nggak ketemu di kota. Jenengan nggak ketemu di kota. Kalau di kota tetangga meninggal saja nggak tahu nih meninggal, nggak tahu. Kapan tahunya? Busuk baru tahu. Nah, tapi di sini Masya Allah ada yang meninggal sore malamnya dikuburkan. Hebat. Kalau di Palembang, kalau ada yang meninggal, cari dulu tukang gali, nego dulu. Berapa? Sekian, ya. Gali sendiri. Kalau di sini nggak pernah dilihat seperti itu. Meninggal langsung gali. Mau mandiin, nego dulu. Kain kafannya dari siapa? Itu di kota. Saya jual kain kafan sekian. Nego. Mau tempat mau naruh kuburan tuh di kandang kawat di Palembang itu harus ngasih duit baru dikasih tahu ini kosong. Nggak ngasih duit, nggak dikasih tahu, cari sendiri. Bayangkan. Tapi di sini penuh kenikmatan. Di sini Habib yakin, makanya kalau lewat ziarah Habib, kalau lewat kuburan tanya yang sering ngantar Habib. Kalau lewat ziarah itu, yang meninggal tuh Habib husnudzon, mereka ini ada wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka punya hati yang sangat bersih di sisi Allah. Sederhana orang desa, tapi sayang kita orang kalau nggak ikut andil menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah. Kenapa? Karena tempat kita sudah mendukung. Tinggal kita ikut saja andil.
ada pembangunan ikut andil, ada majelis taklim ikut andil. Nanti ini rencana nih mau setiap bulanan kita orang mau majelis di sini. Rencananya, tapi wallahu alam. Ikut andil, apa aja yang bisa dia bawa? Bawa apa? Bawa pempek dari rumah, bawa pempek. Kalian bisa bikin pempek. Ini katakan bawa aqua, walaupun satu kota. Ikut andil. Tujuannya apa? Bukan tujuannya Habib nanti nggak dilihat. Bukan tujuannya hasilnya, tapi proses yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah itu proses. Proses kita beramal itu yang dilihat oleh Allah. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Masalah orang seneng atau nggak seneng, Habib ngajar. Orang seneng nggak seneng, orang menerima nggak nerima, itu bukan urusan Habib. Urusan Habib cuma nyampaikan saja yang mana hak itu hak, yang mana itu batil itu batil. Orang nggak seneng Habib bukan sedikit, banyak. Banyak yang nggak seneng Habib. Bukan hanya dari kaum yang orang awam saja, orang pinternya juga banyak. Yang alimnya banyak. Ya ada seneng sama Habib. Apa Habib harus mikir? Enggak. Memang dakwah seperti itu. Ngajak orang itu seperti itu, Pak. Ngajak orang itu ajak saja, masalah orang terima nggak terima, mau ikut atau nggak ikut itu bukan urusan kita. Yang dilihat itu ngajak, dapat nilai. Habib saya punya teman, saya ajak terus Habib, nggak mau terus Habib. Gimana caranya? Ajak terus. Bosen Habib, jangan bosen, ajak terus. Sampai kapan Habib? Sampai dia mati atau kamu yang mati. Ngajak aja. Orang nggak mau nerima ya silakan. Kenapa? Karena Allah tidak melihat banyak nabi mendapatkan kita dengan cerita-cerita nabi itu ribuan tahun umurnya, ratusan tahun, semuanya dihabiskan